Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum, Tabi Pun. Saya Rizky Noviana, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Lampung Utara. Hal yang akan dibahas, yang pertama, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketiga, yang akan saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya hanya mengutamakan tercapainya tujuan pembelajaran dengan berfokus pada ketercapaian KKM. Saya juga terkadang mengeluh dengan nilai siswa yang rendah, dan saya berpikir mereka merupakan anak-anak yang malas belajar, karena soal-soal evaluasi yang saya berikan merupakan soal yang mudah, namun mereka masih tidak bisa mengerjakannya. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan siswa dengan memberikan pembelajaran yang monoton tanpa memperhatikan karakteristik siswa. Dan saya merasa saya sudah memberikan pembelajaran yang terbaik dengan menjadikan saya sebagai informasi utama dalam pembelajaran. Setelah mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada yang berubah dari segi pemikiran saya. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah proses pembelajaran yang menjadikan siswa lebih aktif karena mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi sendiri pemikirannya. Yang kedua, menghargai setiap karakteristik siswa. Siswa terlahir dengan unik, dengan karakteristik yang berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna, di mana sebagai pamong saya harus menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, menyadari bahwa saya bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar siswa. Siswa bebas untuk memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Kemudian, merubah pemikiran menuntut menjadi menuntun. Setelah mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada yang berubah dari segi perilaku saya. Yang pertama, saya akan terus berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya berusaha untuk menerapkan model dan metode dalam pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, menuntun siswa dalam mengembangkan potensi atau bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Melalui kegiatan observasi dan pendekatan secara personal, saya berusaha untuk mengetahui potensi dan bakat yang dimiliki oleh siswa, sehingga saya mampu menuntun potensi dan bakatnya secara maksimal.
yang akan diterapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ada beberapa hal. Yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar, memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi dalam menentukan belajar, baik secara akademik dan non-akademik. Guru tidak lagi menjadi sumber belajar utama, namun guru harus kreatif agar siswa bisa dibimbing sesuai dengan kodratnya, di mana kodrat dari seorang siswa adalah bermain. Guru bisa menciptakan suasana belajar dan bermain secara bersamaan. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang baik akan selalu saya tanamkan pada siswa, agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG. Pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Pendidikan yang menuntun siswa agar bisa mengembangkan potensi sesuai minat dan bakatnya. Yang kelima, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki siswa, artinya memberikan pembelajaran sesuai dengan karakternya, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Kemudian, tetap terbuka dan selalu mengikuti perkembangan zaman, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya. Dengan demikian, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah yang pertama, pendidikan adalah menuntun siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan sejatinya berhamba pada siswa. Yang ketiga, pembelajaran diberikan sesuai dengan kodrat siswa. Terima kasih. Sampai jumpa di penjelasan yang berikutnya.